inilah Podcast 9 dan inilah editorial Podcast 9. Sebelum memulai, seperti biasa, kami selalu mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Podcast 9 kali ini akan menyoroti peristiwa dugaan yang dilontarkan seorang pencari keadilan terhadap seorang polisi, yaitu suap 20 miliar kepada AKBP Bintoro. Ya. Sebagaimana kita dengar, kita baca, ada sebuah kasus yang menarik, yaitu ada seorang anak, ada dua orang bahkan, anak seorang pengusaha, dalam hal ini pengusaha laboratorium, yang diduga melakukan pembunuhan terhadap seorang anak yang masih di bawah umur, yaitu 16 tahun. Tidak tanggung-tanggung, dua orang ini, yaitu Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo, posisinya dituduh sebagai pembunuh, penghilang nyawa dari seorang anak di bawah umur, dan di dekat jenazah atau lokasi atau tempat kejadian ditemukan pula narkoba dan senjata api. Tentu kalau ini benar, bukan perkara biasa, bukan hal main-main. Menghilangkan nyawa anak merupakan tindakan berat. Dan inilah yang disangkakan kepada dua anak dari pengusaha laboratorium kesehatan tersebut. Nah, kemudian belakangan ada berita di media bahwa melalui pengacaranya, melalui orang ketiga, kedua tersangka ini melakukan deal dengan AKBP Bintoro, ya, atau Bintara, ucapannya kami belum jelas, yaitu akan memberikan 20 miliar kepada AKBP Bintoro ini, tetapi perkaranya dipending. Yang terjadi kemudian adalah memang ketika AKBP Bintoro masih menjadi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu ketika kasus ini terjadi, perkara ini tidak diproses atau tidak selesai diproses dan menggantung. Apakah ini adalah bagian dari deal 20 miliar atau berapapun miliar, masih belum jelas. Tetapi setelah AKBP Bintoro diganti, memang kemudian kasus ini segera diajukan oleh polisi ke kejaksaan karena sudah P1 dan bahkan sudah pada tahap P21 menurut saya, yaitu satu istilah ke berkas yang sudah lengkap dan sudah diajukan ke kejaksaan, saat ini sudah tahap 2. Berita mengenai penerimaan uang 20 miliar oleh AKBP Bintoro menyebar ke seantero Nusantara. Tetapi AKBP Bintoro yang sudah diperiksa oleh Propam, ya, handphonenya pun sudah disita, membantah kasus ini. Dia mengatakan, pertama, dia tidak pernah menerima 20 miliar rupiah. Yang kedua, dia mengatakan tidak pernah berhubungan langsung dengan kedua tersangka. Yang ketiga, dia menyatakan bersedia diperiksa sesuai dengan hukum oleh instansinya. Dan memang sudah diperiksa. Nah, selain itu menarik juga, AKBP Bintaro dan kawan-kawan digugat oleh pihak tersangka ini di pengadilan negeri, dan salah satu petitumnya atau tuntutannya adalah
diminta mengembalikan uang 1,5 miliar rupiah. Ini tentu peristiwa menarik. Bagaimana seorang tersangka berani menggugat pemeriksanya, dalam hal ini mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Ini peristiwa yang cukup langka dan tentu menarik. Kita menghargai dari keterangan bantahan AKBP Bintoro. Dia mengatakan tidak pernah menerima 20 miliar. Mungkin keterangan ini benar. Karena yang dia terima bukan 20 miliar, melainkan sekitar 5 miliaran. Dan dia juga benar ketika mengatakan, saya tidak pernah berhubungan langsung dengan para tersangka. Ini tidak salah, karena hubungannya dengan tersangka melalui perantara. Sehingga dia tidak berhubungan langsung. Ya. Hal ini menarik. Dan dia akan diperiksa seluruhnya. HP-nya, rekeningnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa polisi juga tidak main-main dengan kasus ini. Instansi polisi bertekad untuk menegakkan integritas dari Polri, ya, dan memang sudah selayaknya. Menurut hemat kami, menurut Podcast 9, bahwa polisi harus mengungkap kasus ini setuntas-tuntasnya. Ya. Semua pihak yang terkait harus diperiksa. Ya, tentu AKBP Bintoro yang sudah diperiksa, ya, kalau perlu diperiksa lagi, dan sejawat-sejawatnya, anak buahnya yang diduga terlibat, juga pihak-pihak ketiga. Kita ingin Polri bersifat terbuka, transparan dalam kasus ini. Kalau memang AKBP Bintaro tidak bersalah, katakanlah tidak bersalah. Dan jelaskan apa yang terjadi. Dan kenapa pihak tersangka berani melakukan gugatan di pengadilan negeri. Tapi sebaliknya, kalau memang AKBP Bintaro dan kawan-kawan bersalah, sudah sepatutnya instansi polisi, terutama atasan dari Bintaro, Kapolda, Kapolri, untuk mengambil langkah-langkah yang tegas, yaitu memberhentikan atau memecat AKBP Bintaro tanpa ragu dan mengungkapkan kasusnya kepada masyarakat. Masyarakat menanti apa yang sebenarnya terjadi. Hasilnya sangat ditunggu. Kita tidak perlu menutup-nutupi bahwa selama ini banyak sekali beredar cerita-cerita semacam ini, ya, dalam skala yang mungkin lebih kecil, tapi tidak berani atau tidak terungkap ke permukaan. Inilah saatnya polisi, dalam hal ini Kapolri dengan jajarannya, melakukan tindakan tegas, transparan, dan terukur, melakukan langkah-langkah yang persisi. Sebab jika dibiarkan berlarut-larut dan tanpa kejelasan, kejadian ini hanya akan menambah mencoreng wajah dari Polri. Maka tidak bisa tidak, harus tuntas. Sebenarnya, jangankan peristiwa ini benar, ada berita semacam ini pun sudah memprihatinkan kita. Ke depan kami mengharapkan berita semacam ini tidak terjadi lagi. Kita mengharapkan ada yang bersih di polisi. Ya, tentu banyak orang yang masih, banyak pejabat yang masih mempunyai integritas, ya, mempunyai profesionalis yang tinggi di lingkungan Polri. Nah, oleh karena itu, mereka yang mempunyai perilaku, attitude, bukan saja ya attitude yang buruk, yang mencemarkan Polri, bukan saja harus dipecat dari kepolisian, tetapi juga diproses secara hukum, termasuk hukum pidana.
pencari keadilan harus kita hormati. Mereka yang bersalah, termasuk kalau ada tersangka, siapapun harus diproses secara hukum. Kasus AKBP Bintoro ini menjadi pelajaran penting buat kita. Jangan main-main dengan kasus. Jangan membuka peluang untuk transaksi soal keadilan. Terlepas dari benar atau tidaknya, kasus AKBP Bintaro telah membuat citra polisi menjadi ikut tercoreng. Hanya dengan tindakan tegas, hanya dengan proses yang transparan, citra polisi ini mungkin akan dapat dikembalikan. Kami mendukung upaya-upaya dari petinggi polisi terhadap AKBP Bintaro, apapun hasilnya sepanjang objektif perlu kita dukung. Demikian editorial Podcast 9 dan saya Wina Armada mengucapkan sampai jumpa lagi.